Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita lihat bersama dalam Mazmur 71 ayat 23 berkata, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Kita sama-sama percaya kalau di setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, bahkan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan, bahkan dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan.
saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena perkenanan-Mu Tuhan, kami bisa bersama walaupun lewat media sosial ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah terbatas. Engkau berkuasa bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi kami, memberikan pengertian bagi kami semua. Sehingga apa yang kami renungkan Tuhan, benar-benar akan menjadi pedoman bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini, bahkan jemaat ACC baik di Palu maupun di Luwu, bahkan semua pemirsa, saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan kuat dan diberkati semua karena kemurahan Tuhan. Nah, di pagi hari ini tema kita adalah kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat. Di sana berkata demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, tema kita tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kita harus sadari bahwa ini merupakan dosa yang sering dilakukan tanpa disengaja. Bahkan banyak orang yang tidak menyadarinya. Baik kita sebagai para pelayan Tuhan, bahkan kita sebagai jemaat Tuhan. Nah, tapi saya percaya kebenaran di pagi hari ini mengingatkan kita bahwa hendaknya kita jangan pernah memegahkan diri, jangan pernah sombong. Sebab segala sesuatunya semuanya berasal daripada Tuhan. Kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, saya akan membagikan beberapa hal akibat dari kita memegahkan diri. Yang pertama yaitu selalu merasa benar. Kita selalu merasa benar. Poin yang pertama, kita selalu merasa benar. Orang yang memegahkan diri atau orang yang sombong akan selalu berprinsip bahwa ia akan selalu benar, walaupun mungkin ia seharusnya salah dari segi cara ngomongnya atau tindakan-tindakannya, tetapi dia akan mempertahankan egonya, bahkan dia merasa bahwa apapun itu dia selalu benar. Nah, ini adalah ciri orang yang memegahkan diri. Ia akan merasa bahwa semua keputusannya itu yang paling benar, sehingga menyepelekan yang lain. Nah, ini merupakan suatu pengajaran bagi kita bahwa kita semua sesungguhnya tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna. Tetapi yang sempurna itu hanyalah Tuhan kita. Amin. Hanyalah Tuhan kita. Oleh sebab itu, janganlah selalu merasa benar, sebab yang benar itu hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, apa sebabnya? Apa penyebab di saat kita memegahkan diri dan kita sombong? Yang kedua adalah kita akan menjauh dari Tuhan. Jemaat Tuhan, orang yang memegahkan diri, orang yang sombong, itu pasti dia akan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Sebab ia merasa hebat, ia merasa mampu, ia merasa punya kelebihan. Oleh sebab itu, di saat ia berpikir bahwa ia benar, bahwa ia punya kesombongan, maka dia pasti akan menjauhkan diri dari Tuhan. Dia tidak akan mau bersekutu dengan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak akan mau bergaul, bahkan beribadah dengan orang-orang di sekitarnya. Sebab ia merasa bahwa dia hebat, dia lebih sempurna daripada yang lain. Nah, ini ciri bagi orang yang memegahkan diri, yaitu dia akan menjauhkan dirinya dari Tuhan. Dan yang ketiga, dia akan cenderung menyembah prestasi dan uang. Saya mau katakan bahwa kita boleh mengejar prestasi, kita boleh memiliki kekayaan, kita boleh memiliki keuangan, kita boleh berusaha, kita boleh memaksimalkan usaha kita. Tapi yang terpenting dalam hidup kita, jangan pernah kita terfokus dengan suatu prestasi. Jangan kita pernah terfokus dengan keuangan kita, atau mengutamakan atau memprioritaskan keuangan, memprioritaskan prestasi atau jabatan itu. Tetapi biarlah dalam segala hal
kita harus memprioritaskan Tuhan. Amin. Kita harus memprioritaskan Tuhan. Sebab di saat kita memprioritaskan Tuhan, maka dengan sendirinya berkat itu akan mengalir bagi kita. Dengan sendirinya jabatan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Sebab Tuhan berkata bahwa Ia tidak menjanjikan kita menjadi ekor, tetapi Dia akan memberkati kita, mengangkat kita menjadi kepala. Percayalah, di saat kita mengutamakan Tuhan, maka hal itu akan mengikuti kita. Berkat-berkat itu akan mengikuti kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu akibat dari kita memegahkan diri. Yang terakhir adalah kita mudah kecewa. Mengapa saya katakan bahwa orang yang memegahkan diri atau sombong, dia akan mudah kecewa? Karena di saat usulannya, nasihatnya, bahkan arahannya mungkin tidak diterima, atau mungkin ada orang yang menyepelekan dia, maka dia akan merasa kecewa. Dia akan mudah tersakiti, dia akan mudah tersinggung, sebab ia merasa direndahkan. Sebenarnya kita harus tahu bahwa jika orang lain merendahkan kita, percayalah ada Tuhan yang meninggikan kita. Jemaat Tuhan, ini yang merupakan suatu penyakit yang akan menghambat kita, menghambat pertumbuhan rohani kita, menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Di saat kita memegahkan diri, di saat kita berperilaku sombong, karena ini merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Saya percaya bahwa lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita memiliki konsep yang baik, kita memiliki pemahaman yang baik, bahwa kesombongan, bahwa keangkuhan, bahwa memegahkan diri itu merupakan hal yang tidak baik. Nah, yang dibutuhkan sebagai kita jemaat Tuhan, yaitu kerendahan hati. Biarlah kita memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Saya percaya orang yang rendah hati, maka Tuhan akan meninggikan dia. Satu hal yang kita pegang dalam hidup ini, bahwa di saat kita mendekatkan diri dengan Tuhan, maka berkat itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Di saat kita melekatkan hidup kita dengan Tuhan, mengikatkan hidup kita dengan Tuhan, maka kelimpahan itu akan menjadi bagian kita. Di saat kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati, saya percaya ada aliran-aliran berkat yang akan mengalir di dalam kehidupan kita. Bahkan di saat kita hidup intim dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mudah dikecewakan oleh orang lain. Kita tidak akan mudah dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita, sebab kita tahu ada Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Pesan Tuhan bagi kita jemaat Tuhan, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Dan satu hal saya mau katakan, jangan sekali-kali memegahkan diri, bahkan berperilaku sombong, karena itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi biarlah hidup kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, sebab di saat kita merendahkan hati, maka Tuhan akan mengangkat kita. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kebenaran di pagi hari ini benar-benar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jika hari ini kita telah melakukan yang tidak baik, kita telah berperilaku sombong, memegahkan diri tanpa sadar, biarlah hari ini saya katakan, sadarlah dan bertobatlah. Kembalilah kepada Tuhan. Maka dengan demikian, Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan mengubahkan kita. Dan saya percaya, jemaat Tuhan, bahkan kita sebagai para pelayan Tuhan, akan benar-benar menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Sangat bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati, tidak memiliki sifat kesombongan dan keangkuhan, sebab itu merupakan hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Biarlah hidup kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dengan tuntunan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang telah mengajar kami, yang telah menuntun kami, bahkan mengingatkan kami untuk kami tidak memiliki sifat kesombongan, untuk kami tidak memiliki
sifat untuk memegahkan diri atas apa yang kami punya, apa yang kami miliki. Biarlah itu Tuhan akan menyadarkan kami bahwa segala sesuatunya kami hidup oleh karena kemurahan, kami hidup oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami akan selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua di pagi hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami semua diberkati oleh Tuhan dan kami semua berjalan bersama Tuhan. Ini doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.